Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Merubah Tanduk Jadi Tunduk. Merubah tanduk menjadi tunduk. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 11 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa dan untuk semua sahabat seperjalanan tatkala menghadapi berbagai macam tandukan dalam kehidupan ini, ketidakadilan di dalam kehidupan ini, dan perlakuan sewenang-wenang dan semena-mena yang terjadi kepada setiap kami masing-masing, agar kami sungguh tahu bagaimana menyikapinya dengan benar, sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia 11 ayat yang ke-20. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Merubah tanduk jadi tunduk. Manusia ini cukup menarik, tidak punya tanduk tapi saling menanduk satu dengan yang lain. Kalau kita melihat saudara kambing atau binatang-binatang yang ada tanduk seperti rusa, atau kemudian yang punya culak seperti badak, mereka bertarung satu dengan yang lain, atau sapi yang memang rancangan kepalanya memiliki kekerasan tulang yang luar biasa, dan nalurinya memang seperti demikian. Namun mengapa manusia yang tidak punya tanduk lalu saling menanduk satu dengan yang lain, saling ingin menghancurkan? Manusia mungkin tatkala belum punya makanan, lalu dia akan berkata, saya akan makan apa besok. Lama-lama setelah dia punya jabatan, punya potensi, saya akan makan siapa besok. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu mau makan apa, itu hal yang sangat lumrah, manusia berjuang untuk makanan. Namun tatkala manusia mengatakan saya harus makan siapa besok, ini berarti sudah haus darah, ingin saling menghancurkan, ingin saling melenyapkan. Demi kepentingannya, demi kekuasaannya, demi pengaruhnya, atau demi ambisinya, manusia bisa saling menanduk satu dengan yang lain. Sehingga yang punya posisi, yang punya kekuatan, yang punya jabatan, yang punya katakanlah kekuatan dana, mereka dengan sangat mudah menekan satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti demikian oleh siapapun juga. Saya mengalami pengalaman tersebut tatkala saya menjadi seorang mahasiswa. Saya tidak usah sebutkan di mana. Dan saya merasakan mengalami tekanan daripada dosen yang membimbing saya dan tidak punya kesanggupan apa-apa karena masih mahasiswa. Maka tugasnya adalah taat. Sewaktu di sekolah juga sama. Mengalami katakanlah teman-teman saya itu tekanan-tekanan tertentu oleh guru-guru tertentu, dan rasanya ini sudah tidak wajar karena sudah melakukan pukulan-pukulan fisik. Kalau saat sekarang itu kita mungkin bisa laporkan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dan tidak sanggup apa-apa. Di dalam posisi tidak berdaya dan tidak punya kesanggupan untuk melawan. Benar-benar tidak punya kesanggupan untuk melawan. Sehingga ayat Alkitab dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Pada bagian ini ayat yang sangat luar biasa dikatakan apa? Menyerahkan kepadamulah segala perkaraku. Kuserahkan perkaraku kepadamu. Sahabat seperjalanan, apakah kita boleh meminta penyelesaian perkara itu kepada badan hukum? Tentu boleh, karena negara ini dibangun dan didirikan juga oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang menurunkan setiap pejabat yang ada. Sistem hukum yang ada di negara kita, sistem hukum yang ada di dunia juga adalah campur tangan Allah yang membentuknya. Namun yang paling utama Alkitab mengatakan, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sahabat seperjalanan, tekanan demi tekanan itu sangat luar biasa.
Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan curhat dari seseorang anak Tuhan, seorang sahabat seperjalanan, bagaimana mengalami tekanan-tekanan dari pihak orang tuanya yang tidak bijaksana, yang tidak adil, sehingga ada perlakuan yang tidak adil. Anak yang lain justru mengalami perlakuan anak emas, mungkin dikatakan seperti demikian, sementara dia mendapatkan perlakuan diskriminasi yang luar biasa dari semenjak kecil. Sehingga tatkala menjadi dewasanya dia mengalami kepahitan yang luar biasa, kekhawatiran, kecemasan. Itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Namun dampaknya itu dirasakan sampai dewasa, bahkan berkelanjutan sampai kepada kehidupan di masa mendatangnya juga. Tatkala kita mengalami tekanan-tekanan, bagaimana kita untuk bisa menyelesaikannya? Bagaimana kita menghadapinya? Boleh setelah kita melalui doa, kita mau melanjutkan dalam perkara hukum, karena negara ini, polisi yang ditunjuk oleh Allah juga adalah tangan Tuhan, perpanjangan Tuhan. Namun jikalau engkau ingin menyerahkan itu, segala perkara itu kuserahkan kepadamu, sebagaimana Yeremia 11 ayat ke-20, maka itu sah-sah saja. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Artinya, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang niatan-niatan di dalam hatinya, yang niatan-niatan di dalam batinnya, itu lepas daripada pengawasan Tuhan. Segala apa yang dibuat oleh seseorang, tindakan-tindakan yang buruk, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga sahabat seperjalanan, tatkala kita mengalami tekanan-tekanan dalam bentuk apapun juga, maka Tuhan itu Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil, dan Tuhan tahu melakukan apa yang terbaik. Apa yang menjadi hakmu, Tuhan akan membelamu. Apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan memberikannya kepadamu di dalam waktu dan rencananya. Tetapi perlakuan-perlakuan buruk dalam sejarah Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan dengan tangannya itu bisa memusnahkan baik pribadi, baik satu suku, baik satu bangsa. Kita lihat Sodom dan Gomora, dan perlakuan-perlakuan jahat. Herodes yang mati ditampar malaikat dan dimakan cacing-cacing. Tidak ada yang luput daripada pengadilan Allah. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau kita bertemu dengan orang yang suka dalam hidupnya ini menunjukkan tanduknya padahal tidak punya tanduk, suka menanduk sana sini, suka melukai, suka menekan, suka menghabisi, suka melakukan intimidasi, suka melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan, tekanan-tekanan, baik secara lisan, baik secara verbal, dan secara mungkin juga fisik, atau teror-teror secara mental. Di atas segala perbuatan-perbuatannya manusia yang merasa diri lebih tinggi dari yang lain, ada Allah yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Dan Allah adalah Allah hakim yang adil, yang dikatakan Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Tuhan, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sahabat seperjalanan, kalau kita menjadi korban daripada tandukan orang lain, percayalah Tuhan yang akan membela dan menolongmu. Tetapi jangan sampai kita justru yang menjadi pelakunya. Kitalah yang menjadi pelaku yang menanduk sana sini. Maka kalau itu kita lakukan, biarlah kita berhenti. Kalau kita sebagai korban, biarlah Tuhanlah akan yang menjadi penolongmu, hakim yang adil di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba berdoa untuk beberapa sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta yang terkena COVID. Di satu keluarga ada 3 orang. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang kontak lewat WhatsApp. Pak Pendeta, tolong doakan, saya mengalami demam 38,8 derajat dan sekarang sudah turun 37,2 derajat Celcius. Biarlah Tuhan juga akan terus menolong, dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan demam, maka kita menjadi orang yang paranoid, arah-arahnya COVID dan segala macam. Tapi kami percaya Tuhan yang berkuasa di atas tubuh kami, dan Tuhan selalu berikan kesehatan kepada ibu ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa sahabat seperjalanan
yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, agar Tuhan memberikan kelancaran, memberikan kecukupan dana yang dibutuhkan, dan tentunya yang paling utama, mereka berdua bisa saling mencintai, mengasihi, menjaga rumah tangga di dalam kekuatan kasih Kristus yang mengikat. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan dalam segala permasalahan hidup yang lain. Tuhan akan tolong dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Merubah tanduk jadi tunduk. Kalau kita punya tanduk, kita harus tunduk di hadapan Allah, menjadi pribadi yang tunduk ke dalam kebenaran Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.